Allah akan perbaiki dia dan Allah akan perbaiki keluarganya, anak keturunannya. Jadi barang mustahil ketika seorang suami ingin belajar soleh, malah istrinya Allah jerumuskan ke tempat maksiat. Bukan dijerumuskan Ustaz. Kan kesanalah arahnya itu kan. Nah, bukan dijerumuskan dia. Karena tak ada dasarnya iblis ini Ustaz. Iya. Tapi disitulah Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mau belajar agama. Allah bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru Allah akan bimbing, Allah akan jaga dia. Bayangkan emaknya Imam Syafi'i berpuluh tahun ditinggalkan sama suaminya. Sampai Imam Syafi'i lajang. Ketemu dengan ayah, baru ketemu dengan ayah. Sekitar 15 tahun ke atas lah itu ya. Bayangkan itu. Adakah sejarah mengatakan emaknya Syafi'i itu bermaksiat? Adakah emaknya Syafi'i itu mengatakan satu sajalah riwayat mengatakan dijolimi dengan suaminya? Tidak ada. Karena apa? Karena ayahnya Imam Syafi'i keluar itu pergi berdakwah. Bukan merantau cari duit. Tapi ayahnya Imam Syafi'i pergi keluar tadi belajar agama sehingga Allah perbaiki anaknya. Imam Syafi'i nggak pernah dididik dengan ayah. Tapi Allah jadikan dia ulama besar. Nggak pernah ayahnya mendidiknya. Tapi karena ayahnya tadi ingin belajar agama, sehingga Allah yang merubah keturunan. Akhirnya apa? Ayahnya jadi seorang ulama, istrinya menjadi istri soleha, anaknya menjadi imam besar, ulama besar. Itulah Imam Syafi'i. Siapa yang menjamin? Allah Ta'ala. Bukan Kapolsek yang menjamin, bukan gubernur. Kalau kejaminan Kapolsek masih bisa berubah. Tapi kalau Allah yang menjamin, iman kita mengatakan pasti. Iman yang mengatakan bukan logika. Nah, kalau iman kita meyakinin sama Allah Ta'ala, kalau itu kata Allah, pasti. Nggak akan berubah. Kalau orang yang sudah belajar agama, orang yang sudah mulai mendekatkan diri dengan Allah, maka Allah robah semua keluarganya. Perhatikan itu anak-anaknya orang-orang yang soleh-soleh. Ada juga satu yang ini, Om. Yang jauh dia. Babnya berbeda. Kalau itu jangankan orang soleh, orang macam orang Nabi awam aja, macam Nabi aja. saja ada anaknya yang tersesat. Kalau itu, tapi kan babnya berbeda, ya kan? Jadi niatkan aja dalam hati kita ingin memperbaiki diri. Dengan kita memperbaiki diri, Allah nanti akan perbaiki keturunan kita. Saya nggak pernah membayangkan, Pak Ustaz, anak saya habis 30 juz. Nggak pernah membayangkan dulu. Saya hanya datang ke masjid, ikut 3 hari, ikut jemaah, begini. Allah kasih jalan. Ustaz, anak sekolah di mana di sini? Sekolah kan sini aja, Ustaz. Sama saya. Oh iya, tinggalkan. Lama-lama, jadi habis deh. Bahkan yang SD sekarang, Allah perbaiki deh. SD kelas 5 udah habis dia 20 juz. Masih kelas 5 SD. Dalam haji dia. Pernahkah uras itu mengapa? Enggak pernah. Biarkan serahkan aja Allah Ta'ala. Kalau kita mau merubah anak-anak kita, Pak Iswan, bukan kita yang merubah. Lalu kita merubah. Sama-sama kami ini yang penceramah-penceramah, ustaz-ustaz ini semua. Bisakah ustaz-ustaz ini merubah orang-orang yang jahil-jahil? Tidak bisa. Tugas kami hanya menyampaikan, terserah Allah Ta'ala mau merubah. Karena Allah Ta'ala pemilik hidayah, bukan kita. Sama masa sekarang kita muzakarah musyawarah ini, cerita masalah agama. Pak Iswan mau keluar 3 hari atau tidak, kami tidak punya kekuatan itu. Siapa yang punya kekuatan untuk menjadikan menggerakkan Pak Iswan untuk keluar 3 hari? Allah Ta'ala. Tugas kami sebagai jemaah ini hanya menyampaikan saja. Karena hidayah milik Allah, bukan milik kami. Tapi kalau menyampaikan wajib kita. Wakawa sobil hak, wakawa sobil sok. Pernah aku baca Ustaz. Bahwa mengawalinya katanya masjid yang terdekat dari rumah itu. Masjid paling dekat di rumah Makmur kan. Jadi jangan pernah tinggalkan masjid itu selama 40 hari. Dan bekalmu istrilah yang mengantarkan ke sana. Ini untuk
semua ikut meramal ke sulit. Mm. Mati edisi dan pakai edisi 3 menit dia, 3 tiga. 40 hari. 40 hari. Jadi sekali dia main keluar dari betul-betul mendukung buat Jadi babnya mungkin berbeda, mungkin itu bab lain lagi. Metode itu kan banyak metode. Jadi keluar 3 hari atau 3 bulan jemaah ini, dia bukan sunnah itu. Bukan sunnah, bukan kewajiban. Metodenya itu Itu kurang. metode. gue lebih yakin Ustaz. Jadi lebih waktu aman. keluar 3 hari itu ada dia jam anu ya. Jam ada kegiatan, jam kegiatannya itu. Dia full 24 jam itu ada kegiatan. Kita dilatih di situ. Sampai kita ngaji itu dilatih, diajarin. Makanya dalam satu rombongan jemaah itu dia harus ada ustadznya, harus ada gurunya. Amir namanya. Amir itu ketua kan? Kedua. Ada ustadznya pembimbingnya. Oh, beda. Ada yang alim di situ, ada yang hafiz di situ, ada yang qori di situ. Oh, jadi Amir itu Dia ketua, ya bukan kepala rombongan. bukan harus sekaligus Dia jadi. bisa juga dia ustadznya. Oh. Tapi kalau nggak ustadznya dia pun nggak masalah gitu. Saya pikir persyaratan jadi Amir itu memang dia guru ininya. Enggak ya. Tapi dia harus paham juga lah pula kan. Bagaimana seorang pemimpin kalau tak paham yang dengan apa yang mau dipimpinnya? Iya. Kacau lah. Kalau selama ini saya pikir kalau udah Amirnya dia lah memang Orang bupati nggak tahu administrasi bagaimana kan kacau kita. Bikin khawatir itu Ustaz. Nah, Karena memang ya istilahnya banyak tidak lah kan begitu kan. Cuma adalah satu-satu kita dengar impor apa itu. Nah, isu itu kan gitu kan. isu negatif. Contoh dia merantau cari nafkah untuk keluarganya kan begitu kan. Nah, setiap kejadian kirim. Dan itu pun kan ibadah juga ya sebenarnya kan gitu kan. Ketika diniatkan. Iya, Kalau nggak diniatkan nggak. intinya dia merantau itu untuk cari nafkah lah untuk keluarganya kan begitu. Dan ditinggallah keluarga ini beberapa bulan. Nah, 6 bulan sekali baru pulang. Jadi aman ya karena kenapa aman di sekitar rumah keluarga si laki-laki kan gitu. Ah, aman lah ini kan dia. Ternyata aman juga. Keluarga juga yang nyentam. Hah? Keluarga juga yang nyentam. Nggak tahu lah pula kan gitu kan. Pak, pintu rumah bukan cuma satu. Pakai terali lagi. Samping, belakang sampai kiri kanan ada pintu. Belakang ada pintu. Depan ada pintu. Tak masuk dari depan dia. Kawan itu. Di gilasnya juga. Datang pulang si kawannya 6 bulan jadi bagus-bagus saja lah. Udah basah. Ah, Jadi kita menilai sesuatu hal itu secara umum. apa nggak tahu. Jadi kalau kita menilainya begini dia. Kita ambil contoh Nabi aja. Sebagai contoh kan ini kan. Ada 25 Nabi. Kalau kita mengatakan, alah, anak Nabi aja pun adanya yang durhaka. Lalu kita nggak didik lagi anak kita. Lalu kita nggak ajarkan lagi di agama. Terserahlah Allah Ta'ala. Ya kan? Sampai kita ngajarkan, kalau toh dia mau jadi orang baik, nah orang baiknya itu. Kalau mau jadi jahat, orang jahatnya itu. Buktinya Nabi adanya anaknya orang jahat. Tapi kita bukan ke situ giginya. Jadi itu lain babnya lagi gitu. Kenapa kok Nabi Nuh anaknya ada yang durhaka, ada yang bermaksiat kepada Allah? Babnya berbeda. Jadi kita nggak ke situ dia giginya gitu. Sama-sama yang apa kita tadi. Di antara 100 orang ada terjadi satu seperti itu. Dan itu contohnya. Bukan itu jadi apa namanya? Jadi pertimbangan kita, bukan ke situ. Tapi Jadi kan kalau tetap terpikir ke situ. iya, jadi Artinya begini. ada rasa Segala kekhawatiran. sesuatu yang kita jalankan karena Allah, yakinlah Allah pasti akan jaga. Segala sesuatu yang kita pasrahkan kepada Allah, Allah pasti akan bimbing. Kenapa sering terjadi permasalahan itu? Kemungkinan dia tidak memasrahkannya, tidak menjagakannya kepada Allah. Ada bab-babnya yang membuat itu terjadi. Kalau enggak berarti Allah enggak. Berarti Quran enggak jelas berarti kalau begitu kan.
Karena Quran itu cukup jelas menyampaikannya kepada kita. Dia adalah pedoman kita. Gitu. Kalau dirasa Ustaz semua itu. Karena aku yakin Kiswan dengan yang lain sama-sama mencintai istri. Kan begitu. Kan kalau kita keluarkan kita dikit kita mohonkan sama Allah, jaga ya Allah keluarga. Kan itu kan. Jadi begini Pak. Semuanya umat Islam ini yakin ada Allah. Aku kasih contoh gini. Kita semua meyakinin di bawah pokok rambutan itu ada kuntilanak. Dan kita semua sini hafal ayat kursi. Dan kita semua di sini meyakini kalau ayat kursi itu disejarahkan bisa mengusir jin. Dan kita meyakinin Allah itu ada. Tapi ketika kita sampai di tempat itu, hati kita berbeda. Begitu baca ayat kursi dia yakin ya. Tidak akan keluar itu kuntilanak. Pasti lain. Datang yang satu lain pula. Begitu dibacanya ayat kursi berkata-kata hatinya. Apa yang mampan ini ayat kursi yang dibaca. Iya. Kita bilang apanya? Jinnya kuntilanak. Jadi dia di situ letaknya. Nah, keluar di jemaah tabligh ini kami diajarinlah kami ada bab iman yakin namanya. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati, memasukkan kebesarannya Allah ke dalam hati kita. Sehingga segala sesuatu tadi kita meyakinin karena Allah. Kalaupun keluar kuntilanak itu karena Allah dia mengeluarkannya. Bukan karena kuntilanak yang mau keluar. Kalaupun terjumpa kita kuntilanak itu Allah yang menjumpakannya, bukan karena kuntilanak itu mau jumpa sama kita. Iman yakinnya ketika kita keluar 3 hari, kita meyakinkan sama Allah. Kita meyakinin bahwasanya Allah akan jaga istri kita. Iman yakinnya. Disitulah kita belajar iman yakin tadi. Siapa orang yang umat Islam? Tanya semua orang umat Islam. Dia tahu yakinnya Allah yang menentukan rezeki. Tapi kenyataannya ada yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mencari rezeki. Sehingga dia lupa sholat, lupa dia puasa untuk mencari rezeki. Padahal dia kalau ditanya yakin dia. Allah Ta'ala maha pemberi rezeki. Allah Ta'ala mengatur rezeki. Allah Ta'ala sudah tentukan rezeki seseorang. Allah Ta'ala tidak. Yang ada di Facebook itu kan status orang kan. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Wow gayanya. Tapi besok ibu dia gagal rezeki. Kalau secangkir yang dapat kalau macam kalau berbalik dia. Iman yakin tadi yang mau kita perbaiki. Bagaimana kita meyakinin kopi ini bisa sampai ke mulut kita minum bukan karena tangan kita. Tapi karena memang karena Allah ridho ini kan masuk ke mulut kita. Karena Allah. Itu iman yakin.